Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 8 karomah Syaikhona Cholil Bangkalan. Syaikhona Cholil Bangkalan adalah salah satu ulama besar Nusantara yang sangat dihormati, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, NU. Beliau lahir pada tahun 1820 di Bangkalan, Madura, dan wafat pada tahun 1925. Nama lengkapnya adalah Muhammad Cholil bin Abdul Latif, tetapi beliau lebih dikenal sebagai Syaikhona Cholil. Beliau merupakan guru dari banyak ulama besar Indonesia, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Syaikhona Cholil tidak hanya dikenal sebagai seorang alim, tetapi juga seorang wali Allah yang dianugerahi berbagai karomah. Karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada walinya, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Sajadah Kiai menguraikan 8 karomah Syaikhona Cholil Bangkalan secara rinci, lengkap dengan penjelasan mendalam. 1. Keistimewaan dalam ilmu agama. Syaikhona Cholil dikenal sebagai ulama yang sangat alim. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu agama, seperti fikih, tafsir, hadits, tasawuf, dan ilmu alat, nahwu dan saraf. Kealimannya diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga oleh ulama-ulama besar di Timur Tengah. Beliau menuntut ilmu di berbagai pesantren di Nusantara dan kemudian melanjutkan studi di Makkah. Di sana, beliau berguru kepada ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Keluasan ilmu Syaikhona Cholil membuatnya dijuluki sebagai ensiklopedia Islam berjalan. Salah satu bukti keistimewaan ilmunya adalah ketika beliau mampu menjelaskan persoalan fikih yang sulit dengan cara yang sederhana, tetapi tetap mendalam. Banyak muridnya yang terkesan dengan metode pengajarannya yang mudah dipahami. 2. Hafalan Al-Quran yang luar biasa. Syaikhona Cholil memiliki hafalan Al-Quran yang luar biasa. Tidak hanya hafal Al-Quran, beliau juga mampu menjelaskan tafsirnya secara mendetail, baik secara tekstual maupun kontekstual. Kisah yang terkenal adalah ketika seorang tamu datang untuk menguji hafalan beliau. Tamu tersebut membaca satu ayat secara acak dan meminta Syaikhona Cholil melanjutkannya. Dengan mudah, beliau menyebutkan ayat selanjutnya, termasuk penjelasan tafsir dan sebab turunnya asbabun nuzul. Hafalan beliau tidak hanya terbatas pada Al-Quran, tetapi juga mencakup ribuan hadits, baik yang sahih, hasan, maupun dhaif. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan keberkahan dalam kehidupan beliau. 3. Kemampuan membaca hati dan pikiran orang lain. Salah satu karomah Syaikhona Cholil yang paling dikenal adalah kemampuannya membaca hati dan pikiran orang lain. Banyak murid dan tamu yang mengaku bahwa beliau sering kali mengetahui masalah mereka sebelum mereka sempat berbicara. Kisah terkenal tentang karomah ini adalah ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang untuk belajar kepada beliau. Tanpa bertanya apapun, Syaikhona Cholil langsung memberikan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berkata, "Gunakanlah tasbih ini untuk membangun umat." Ternyata, tasbih tersebut menjadi simbol awal pendirian Nahdlatul Ulama. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah, tetapi juga kecintaannya terhadap umat. 4. Doa yang mustajab. Doa Syaikhona Cholil dikenal sangat mustajab. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa, baik untuk kesembuhan, keberkahan, maupun hajat lainnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika seorang nelayan datang kepada beliau karena perahunya sering rusak saat melaut. Syaikhona Cholil memberikan sebuah doa sederhana untuk dibaca setiap kali melaut. Setelah itu, perahu nelayan tersebut tidak pernah mengalami kerusakan lagi. Doa beliau juga sering diminta oleh tokoh-tokoh penting. Misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah meminta doa kepada beliau sebelum memulai dakwah besar mereka.
5. Karisma yang mendalam. Karisma Syaihona Khalil begitu kuat sehingga siapapun yang bertemu dengannya merasakan ketenangan dan keberkahan. Beliau memiliki wibawa yang luar biasa, tetapi tetap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada semua orang, baik murid maupun masyarakat umum. Banyak yang mengatakan bahwa hanya dengan melihat wajah beliau, seseorang bisa merasa damai. Hal ini menunjukkan pancaran cahaya keimanan yang ada dalam diri beliau. Karisma beliau juga membuat banyak orang yang awalnya ragu terhadap agama menjadi lebih yakin dan taat kepada Allah. Enam. Karomah dalam mengajarkan murid. Syaihona Khalil memiliki cara mengajar yang unik dan penuh keberkahan. Beliau seringkali menggunakan pendekatan langsung, simbolik, atau bahkan isyarat untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika beliau memberikan tongkat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan berkata, "Gunakan tongkat ini untuk memimpin umat." Tongkat tersebut kemudian menjadi simbol perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Selain itu, banyak murid beliau yang mengaku bahwa meskipun pembelajaran berlangsung singkat, mereka merasa mendapat pemahaman yang mendalam. 7. Keberkahan hidup yang panjang. Syaihona Khalil hidup hingga usia lebih dari 100 tahun. Usia panjang ini diisi dengan dakwah, pengajaran, dan pengabdian kepada umat. Banyak yang meyakini bahwa usia panjang beliau adalah salah satu bentuk karomah yang diberikan Allah. Meskipun usia beliau sangat tua, kesehatan dan semangatnya tetap terjaga. Bahkan hingga akhir hayat, beliau masih aktif memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Hal ini menjadi bukti keberkahan dalam hidup beliau. 8. Kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Syaihona Khalil memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mempelajari dan mengajarkan keduanya, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah yang terkenal adalah ketika beliau menyusun sebuah kitab tafsir Al-Quran yang menjadi rujukan para ulama di Nusantara. Kitab tersebut tidak hanya menunjukkan kedalaman ilmunya, tetapi juga cintanya kepada wahyu Allah. Kesimpulan, karomah Syaihona Khalil Bangkalan tidak hanya menunjukkan kedekatan beliau kepada Allah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi umat Islam. Kehidupan beliau yang penuh keberkahan, keluasan ilmu, dan kearifan menjadi teladan yang patut diikuti. Semoga kita dapat meneladani keikhlasan dan kecintaan beliau terhadap agama. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.